Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Natal adalah sebuah hari raya di mana orang Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi orang jadi bertanya-tanya, apakah 25 Desember itu sebenarnya adalah hari raya kelahiran Dewa Matahari yang ada dalam budaya pagan? Sebagian orang mengatakan bahwa dengan merayakan Natal di tanggal 25 Desember itu artinya sedang menyembah Dewa Matahari atau menyembah setan. Jadi kalau begitu kita tidak boleh merayakan Natal di 25 Desember dong. Tapi sekali lagi teman-teman, gue tidak mau membahas ini oversimplify. Jadi gue akan bahas secara lebih mendalam tetapi proporsi. Jadi kalau teman-teman gak mau gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Faktanya adalah di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan kelahiran Yesus Kristus itu tanggal berapa, apalagi tanggal 25 Desember. Nah mungkin sebagian teman-teman langsung berkata, tuh kan catatan tanggal lahirnya aja nggak ada, Alkitab nggak bisa dipercaya dong. Woi, sabar men. Pada faktanya, memang budaya Kristen itu pada abad mula-mula itu anti merayakan ulang tahun. Nah hal ini disebabkan karena tradisi perayaan ulang tahun itu dilakukan hanya oleh orang Romawi, tetapi seringkali berhubungan dengan ritual budaya pagan. Jadi kata dies natalis itu sebenarnya adalah berasal dari budaya Romawi ini. Seringkali disertai dengan ritual pesta pora, membakar persembahan kepada dewa dan dewi, lalu kemudian makan makanan persembahan dan lain sebagainya. Buktinya adalah bapak-bapak gereja seperti Ireneus, Tertullian, Origen, mereka itu seringkali mengkritik budaya ulang tahun yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Kristen pada abad mula-mula atau gereja pada umumnya itu tidak merayakan ulang tahun karena alasan budaya pagan atau budaya Romawi. Jadi sangat masuk akal banget kalau misalnya Injil Matius maupun Injil Lukas tidak menuliskan tentang tanggal Yesus dilahirkan karena memang budaya Yahudi pada saat itu tidak lekat dengan budaya merayakan ulang tahun. Boleh dikatakan orang tidak tertarik untuk mengetahui tanggal kelahiran. Nah gini dulu, kita harus clearkan istilah dari perayaan. Perayaan itu apa sih? Hari ini kata perayaan itu identik dengan pesta pora, bahkan mabuk-mabukan teman-teman. Perlu kita ingat ya bahwa orang Kristen itu menolak perayaan ulang tahun karena lekat dengan budaya pagan, pesta pora, mengumbar hawa nafsu. Tetapi apakah kelahiran Yesus itu sama sekali tidak dikenang? Enggak juga. Sebenarnya kita bisa menemukan ini dalam tulisan Clement dari Alexandria. Dia mengatakan bahwa tidak ada tanggal pasti tentang kelahiran Yesus. Nah, secara umum di abad keempat kita menemukan fakta bahwa orang Kristen itu mengenang kelahiran Yesus itu cuma ada dua tanggal, yakni 25 Desember dan tanggal 6 Januari. Nah, kedua tanggal ini dipilih karena pada saat itu orang percaya bahwa Yesus itu mati di tanggal yang sama ketika Maria ibu Yesus itu mengandung. Nah, sejarah mencatat bahwa Yesus itu mati pada hari raya Paskah, yakni tanggal 15 bulan Nisan dalam penanggalan Yahudi. Maka jika dihitung dari tanggal itu 9 bulan Maria mengandung, maka kemungkinan kelahiran Yesus itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember sampai rentang waktu 6 Januari. Pada tahun 200 sebelum Masehi sampai pada tahun 200 Masehi, pertengahan Desember itu dirayakan sebagai hari raya Saturnalia. Orang Romawi itu menghormati dewa Saturnus, dewa kesuburan teman-teman. Dan mereka berpesta pora di kuil dewa Saturnus pada hari raya tersebut. Nah, di dalam perkembangannya pada tahun 274 Masehi, Kaisar Aurelius itu memberikan makna baru di dalam hari raya Saturnalia ini. Dia menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari raya Sol Invictus. Nah, hal ini dilakukan oleh sang kaisar karena dia punya kebijakan untuk mempersatukan seluruh kekaisaran Roma di bawah satu dewa utama, yaitu dewa matahari tersebut. Jadi kita bisa melihat dari fakta ini bahwa praktik untuk memberikan makna baru ke dalam sebuah hari raya itu adalah sesuatu yang normal dilakukan oleh para penguasa pada saat itu untuk mengontrol daerah kekuasaannya. Banyak tujuan politik di dalamnya. Lalu pertanyaan kita adalah, jangan-jangan perayaan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember ini ada hubungannya dengan praktik seperti ini? Bisa jadi.
Nah, dalam sejarah tercatat bahwa pimpinan Gereja Katolik Roma pada saat itu, yaitu Paus Julius pertama, mengambil kebijakan untuk menetapkan 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus secara resmi. Nah, sangat mungkin banget bahwa keputusan itu didasari atas dasar motivasi supaya semakin banyak orang tertarik untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Karena orang terbiasa pada saat itu merayakan Hari Raya Dewa Matahari. Tapi sekali lagi teman-teman mesti ingat bahwa tradisi mengenang kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember itu bukan sesuatu yang baru. Hal ini sudah dilakukan sejak 1 atau 2 abad yang lampau sejak orang Kristen mula-mula. Cuman bedanya adalah orang Kristen tidak melakukannya di dalam perayaan seperti agama pagan. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah semacam kebetulan gitu loh. Kita tahu dalam sejarah pada tahun 380 bersamaan dengan Edict of Thessalonica, agama Kristen itu akhirnya menjadi agama resmi negara. Lalu kemudian ditetapkan secara sah bahwa 25 Desember itu adalah hari raya kelahiran Yesus Kristus oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, pada faktanya adalah orang Kristen daerah timur, daerah Asia Kecil, atau daerah Afrika misalnya, tetap merayakan kelahiran Yesus itu di tanggal 6 Januari. Tapi kalau ada ajaran atau pengajar Kristen yang mengatakan bahwa merayakan Natal di 25 Desember itu sesat, buat gua secara pribadi itu agak lebay. Ingat bahwa orang Kristen di abad mula-mula itu menolak untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan cara pesta pora atau seperti budaya pagan yang sebenarnya kebetulan jatuh di tanggal 25 Desember, di tanggal yang sama. Jadi gini, kalau perayaan Natal itu isinya sendiri adalah pesta pora, mabuk-mabukan, hedonisme, maka saya ingin katakan bahwa itu sesat. Kalau di dalam Natal ini kita lebih mengenang Santa Claus daripada mengenang Yesus Kristus, maka itu masalah besar. Namun sekali lagi nggak salah untuk merayakan Natal, asalkan jangan kehilangan maknanya teman-teman. Bodoh juga kalau kita membuatnya itu jadi hal-hal yang ngeroh-ngeroh banget begitu. Menyembah setan lah dan sebagainya. Buat gua sih itu nggak esensi. Jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama, sejarah itu membantah bahwa tanggal 25 Desember itu orang Kristen menyembah Dewa Matahari. Natal, mau itu tanggal 25 Desember atau tanggal berapapun, itu adalah sebuah momen yang dikenang oleh orang-orang Kristen sejak awal untuk mengenang kehadiran Yesus Kristus di dunia melalui kelahirannya. Yang kedua, perayaan Natal itu tidak sama dengan pesta pora. Kita sebagai orang Kristen kita tahu kebenarannya bahwa Natal itu sendiri tidak akan ada artinya tanpa kelahiran Yesus di hati kita. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang smart, kita menjadi orang Kristen yang mengerti benar ajaran kita dengan baik, dan kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma mengerti ajaran kita tetapi juga melakukannya dengan hati yang semakin mengasihi Tuhan. Make it simple, make it meaningful. May God bless you. Jadi